Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Aulia Adila, NIM 19678, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Pada kali ini saya akan mengkritik sebuah cerita pendek karya Arafat Nur dalam buku antologi cerpen yang berjudul Serdadu dari Neraka. Arafat Nur adalah penulis penting Indonesia yang riwayat kehidupannya sendiri mirip dengan kisah fiksi. Dia tumbuh dan besar di tengah gejolak politik, perang panjang yang melanda Aceh yang menyebabkannya beberapa kali hampir terbunuh. Pada tahun 1999, saat kecamuk perang meningkat, Arafat yang masih remaja diculik sebuah kelompok yang mencurigainya sebagai mata-mata karena menulis puisi dan juga cerpen. Tidak lama setelah terbebas dari penculikannya, rumahnya dibakar habis beserta seluruh isinya, menyebabkan dia, ayah, ibu, dan juga keempat adiknya tidak punya lagi tempat tinggal. Adapun beberapa karya yang telah ditulis oleh Arafat Nur yaitu novel yang berjudul Lampuki, novel yang berjudul Burung Terbang di Kelam Malam, novel yang berjudul Tempat Paling Sunyi, novel yang berjudul Tanah Surga Merah, kemudian Bulan Kertas, Bayangan Suram Pelangi. Di sini saya akan mengkritik cerpen yang berjudul Serdadu dari Neraka, yang mana juga menjadi judul yang dipilih Arafat Nur sebagai kumpulan antologi cerpennya. Kisah berawal dari tokoh Kek Basyah yang menceritakan kehidupan dari tokoh aku. Kakek Basyah menceritakan pada tokoh aku mengenai peristiwa yang terjadi kepada keluarganya. Tepat pada saat itu, di sebuah kampung di daerah Aceh, sebagaimana masa penduduknya diserang oleh Belanda dan juga Jepang. Banyak sekali serdadu yang datang silih berganti untuk menduduki pos kampung. Tetapi pada saat itu, tiada orang lain selain Marco, si bengis yang suka berkuasa. Menurut masyarakat, si Marco adalah komandan sebuah pasukan yang tidak pernah tersenyum. Bahkan banyak sekali masyarakat yang berpendapat bahwa Marco tidak dapat tersenyum. Menurut masyarakat, Marco adalah laki-laki yang kasar dan juga terkadang lembut. Marco akan bersikap kasar kepada orang kampung yang selalu ditudingnya sebagai pemberontak, orang bodoh, dan juga sampah busuk. Namun, Marco akan bersikap lembut apabila yang dihadapannya yaitu wanita cantik. Marco juga bersikap sewenang-wenang kepada anak gadis ataupun janda pada daerah tersebut. Ia akan datang dari rumah ke rumah untuk meminta anak gadis warga disetubuhi oleh Marco. Tujuannya yaitu untuk memenuhi hasrat Marco sendiri. Selain seorang gadis dan juga seorang janda, ternyata Marco juga suka menggoda seorang perempuan cantik yang sudah bersuami. Inilah penyebab awal mula kehancuran dari Marco. Ibumu lah yang sangat berjasa. Menurutku ibumu adalah pahlawan dari kampung ini, ucap Kek Basyah kepada si tokoh aku. Suara gaduh terdengar di sebuah rumah, namun beberapa warga tidak berani untuk melihat dan juga mendatangi rumah tersebut. Ternyata pada keesokan harinya, banyak sekali warga yang terkejut setelah mendatangi rumah itu. Dan ternyata setelah masuk ke dalam rumah itu, terlihat bahwa Marco telah terbujur lemas. Kepalanya berada di tempat tidur, sedangkan badannya berada di daerah dapur. Bahkan masyarakat juga terkejut saat melihat badan Marco yang sangat hancur. Banyak masyarakat yang mengira bahwa ayah dari tokoh akulah yang telah membunuh si Marco. Namun menurut Kek Basyah, ibu dari tokoh akulah yang telah membunuh si Marco. Karena ayah si tokoh aku terkenal sangat pengecut. Pada saat itu, setelah diketahui bahwa Marco telah meninggal, para prajurit bawahan Marco mencari si tokoh aku yang pada saat itu memang masih berusia sangat kecil ya. Tapi Kek Basyah menyelamatkan si tokoh aku dan menganggapnya sebagai cucu.
Kisah Serdadu dari Neraka sangatlah menginspirasi, yang mana sikap dari ibu, tokoh aku yang sangat berani untuk melawan Marco, si bengis yang suka sewenang-wenang. Hal tersebut dapat kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Kita harus berani untuk melawan suatu ketidakbenaran. Kita harus tetap mempertahankan kebenaran. Selain itu, Arafat Nur mencoba membuat pembaca ikut masuk ke dalam cerita tersebut dengan pemilihan kata dan juga suasana cerita yang dituliskan sangatlah baik. Sehingga banyak sekali pembaca yang dapat merasakan kisah dari beberapa cerita yang terdapat pada buku Serdadu dari Neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.